Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zikian, biasa dipanggil Zikian, dari jurusan S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dengan NIM 1303 210158 dari kelas IT 4504. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas per 15 mata kuliah sistem operasi, yaitu keamanan sistem per 15 atau week 15. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih keamanan sistem itu. Nah, keamanan sistem itu sendiri merupakan suatu prosedur untuk mencegah terjadinya aksi kriminal dalam dunia digital seperti pencurian data, akses ilegal, serta kerusakan suatu software pada suatu instansi atau perusahaan. Intinya lebih kepada tindak kriminal yang ada pada ranah digital. Apapun itu bentuknya, itu merupakan cara mencegah daripada aksi kriminal itu disebut dengan keamanan sistem. Nah, di sini yang pertama akan ada konsep-konsep keamanan sistem terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin, yaitu confidentiality, confidentiality. Oke, mohon maaf. Itu apa artinya? Itu properti, aset atau informasi apapun itu tidak tersedia atau diungkapkan kepada yang tidak berwenang, baik itu pada individu maupun pada suatu entitas. Berarti memang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Lalu ada integrity. Di sini itu artinya menjaga dan memastikan kelengkapan informasi secara keseluruhan, bahwa informasi tidak dapat dimodifikasi secara sah atau tidak terdeteksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berarti lebih ke menjaga informasi itu tidak boleh sampai terdeteksi atau juga bahkan sampai diubah. Kalau availability berarti di sini sistem bekerja dengan segera dan prioritas layanannya untuk pengguna yang berwenang. Berarti lebih kepada prioritas kepada pihak-pihak yang memang terlibat daripada keamanan sistem itu sendiri. Next itu ada authenticity yang di mana di sini eh, properti yang diverifikasi untuk memastikan bahwa pengguna adalah pemilik yang sebenarnya berasal dari sistem atau sumber terpercaya. Berarti lebih kepada sumbernya itu sendiri dari mana. Terus accountability di sini menghasilkan persyaratan untuk tindakan entitas dan pemulihan setelah tindakan hukum ditetapkan. Oke, next. Lalu di sini selanjutnya akan ada pokok-pokok daripada keamanan sistem itu sendiri. Yang pertama threat. Threat itu apa? Nah, threat itu sendiri merupakan seluruh ancaman terhadap suatu sistem informasi yang dimana di situ ada unauthorized disclosure, deception, disruption, dan usurpation. Nah, itu semua apa? Nah, untuk unauthorized disclosure ini merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang dimana suatu entitas memperoleh akses ke data yang tidak dikonfigurasi oleh entitas. Berarti si suatu entitasnya atau suatu individu itu memperoleh akses data memang yang belum dipasangi oleh pengaman oleh entitas pemiliknya itu. Deception itu suatu kejadian atau peristiwa yang dapat mengakibatkan entitas berwenang menerima data palsu. Berarti lebih kepada eh, pendistribusian datanya yang memang itu belum valid. Lalu disruption itu apa? Yaitu di mana suatu keadaan atau peristiwa yang mengganggu dan mencegah operasi yang benar dari suatu layanan sistem dan fungsi untuk lebih mencegah daripada sistem itu berjalan pada umumnya. Lalu selanjutnya ada usurpation yang di mana suatu keadaan atau peristiwa yang menghasilkan kontrol layanan sistem atau fungsi oleh entitas yang tidak sah. Berarti ini eh, suatu entitas atau individu yang memiliki kontrol terhadap layanan sistem itu sendiri. Lalu selanjutnya ada authentication. Authentication di sini merupakan dasar untuk sebagian besar jenis kontrol akses dan akuntabilitas seseorang. Berarti lebih kepada untuk eh, verifikasinya. Jadi dua langkah autentikasi, yang pertama identifikasi, yang kedua verifikasi. Terus tiga komponen utamanya yaitu yang pertama sesuatu yang harus diketahui. Contohnya adalah password dan PIN. Lalu sesuatu yang harus dimiliki, contohnya kartu identitas bisa berupa KTP, SIM dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang menggambarkan diri atau yang membedakan suatu individu dengan individu lain yaitu contohnya sidik jari. Oke, selanjutnya ada hash. Hash adalah fungsi apapun yang bisa digunakan dalam memetakan data dengan ukuran acak suatu data untuk tetap menjaga ukurannya tetap konsisten.
Selanjutnya ada kriptografi dasar. Apa itu kriptografi dasar? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari teknik penulisan khusus atau rahasia yang di mana data tersebut bisa dikunci, enkripsi bahasa lainnya, atau dapat dibuka dekripsi untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan data tersebut. Jadi ini semacam firewall gitu untuk bisa mengakses suatu data atau informasi untuk melindungi. Lalu di sini ada gambaran berupa bagaimana kriptografi itu bekerja, yang di mana bisa dilihat di sini, ini ada suatu informasi atau teks yang ingin dilindungi. Untuk enkripsinya itu digambarkan sebagai gembok, enkripsi yang tadi untuk proses mengunci dan dekripsi untuk proses membuka teksnya, yang di mana baru bisa diakses setelah dibuka, dan itu ada kunci yang di mana disebut dengan kriptografi itu sendiri. Selanjutnya, ada akses kontrol, yaitu mendefinisikan jenis akses apa saja yang diizinkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun itu disebut akses kontrol. Lalu akses kontrol di sini memiliki berbagai macam model. Nah, yang pertama di sini ada attribute based access control, yang dimana kontrol hak akses berada diberikan pada pengguna melalui penggunaan kebijakan. Berarti kebijakan penggunanya apa, maka dia akan diberikan akses kontrol tersebut. Lalu selanjutnya ada discretionary access control, yaitu kontrol yang menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Lalu selanjutnya ada identify based access control, yang dimana kontrol yang menggunakan administrator jaringan dan mengelola aktivitas dan serta berbasis akses secara efektif. Lalu selanjutnya ada mandatory access control, yang dimana di sini untuk menentukan siapa yang memiliki akses pada file. Selanjutnya ada organizing based access control, yang dimana kontrolnya tersebut dipegang oleh suatu perancang kebijakan itu, baik itu suatu instansi maupun organisasi. Lalu selanjutnya ada role based access control, yang dimana sesuai dengan namanya role based, maka suatu kontrolnya ini berdasarkan pada suatu jabatan atau posisi suatu individu. Lalu selanjutnya ada responsibility based access control, yang dimana suatu informasi ini berdasarkan tanggung jawab. Responsibility itu tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku bisnis. Oke, mungkin itu penjabaran dari saya terkait keamanan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.